Enggak masalah Lan. Biarin kamu marah. Yang penting twins bahagia. Ucap Rere dengan tertawa. Tante. Ucap Hana saat sampai di ruang tamu sambil berlari ke arah Rere. Ada princess tante yang cantik. Sini sayang. Seru Rere sambil merentangkan tangannya untuk memeluk Hana. Tanpa komando lagi, Hana segera menyerbu ke dalam pelukan Rere. Setelah memeluk Rere, Hana segera menyalami Rere dengan mencium telapak tangan Rere dan mencium pipi Rere dengan sayang. Duh, senangnya dapat kiss dari princess. Hadiahnya adalah tada, sahut Rere seraya mengacungkan boneka berwarna biru kesukaan gadis kecil itu di tangannya. Hana mau. Tante, ucap Hana dengan melompat-lompat kegirangan. Wajah imutnya tampak sangat bahagia. Matanya yang berwarna biru berbinar saat melihat boneka princess yang dipegang oleh Rere. Kiss lagi dong, ucap Rere dengan membungkukkan badannya agar sama tinggi dengan Hana. Hana segera mencium pipi Rere dengan patuh. Dan boneka tersebut langsung berpindah ke tangannya. Duduk di sini sayang, sahut Wulan seraya menepuk-nepuk kursi yang ada di sampingnya. Hana segera duduk di samping Wulan dengan memainkan boneka yang ada di tangannya. Bagaimana hubungan kamu sama Devan? Tanya Wulan serius. Semenjak Wulan mengenalkan Rere kepada Devan tahun lalu, hubungan mereka terlihat mulai serius. Akan tetapi, sampai saat ini, Wulan belum mendapatkan kabar tentang kelanjutan hubungan mereka. Paman mana? Tante, tanya Hana saat mendengar nama Devan yang disebut oleh sang bunda. Otak cerdasnya langsung teringat dengan orang yang disebutkan oleh sang bunda. Ini anak sama emaknya sama aja. Dengus Rere dengan wajah cemberut. Alhasil, membuat Wulan dan Hana langsung tertawa ngakak karena melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh Rere tersebut. Rere melirik kepada Hana dengan tersenyum manis. Wulan yang mengerti dengan tatapan Rere tersebut, segera membawa Hana ke belakang dan memberikannya kepada Vela yang sedang membersihkan rumput taman di belakang rumah. Jagain Hana bentar ya, Vel. Baik, Bu. Jawab Vela patuh. Kamu kok malah membersihkan rumput sekarang? Apa enggak kuliah sekarang? Tanya Wulan dengan kening berkerut. Ya, Vela memang pengasuh anak-anaknya. Akan tetapi Wulan memberikan pendidikan kepada Vela dengan membiayai kuliah Vela. Wulan kasihan dengan Vela yang merupakan anaknya Buk Siti yang juga menjadi pembantu di rumah Wulan. Vela merupakan anak yatim. Makanya Wulan membiayai kuliahnya. Hitung-hitung sedekah kepada anak yatim. Sekarang libur, Buk. Besok baru kuliah sebentar. Jawab Vela dengan menggendong Hana. Wulan kembali ke depan dengan sebuah nampan yang berisi 2 gelas minuman di tangannya serta 2 toples kue kering. Diminum dulu. Re, Wulan mempersilahkan Rere untuk minum dan meletakkan nampan tadi di bawah meja. Makasih, Lan, ucap Rere sambil meminum air yang telah disuguhkan oleh Wulan. Bagaimana kabar Sam? Wulan tersedak karena pertanyaan Rere. Dia sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan tersebut. Enggak tahulah, Re. Pastinya kita juga udah bercerai kok. Dan dia juga sudah menikah lagi. Jawab Wulan sesuai dengan yang sebenarnya. Kamu yakin kalian sudah bercerai? Rere menatap Wulan dengan kening berkerut. Yang jelas aku udah tanda tangani surat cerainya. Selebihnya mana aku tahu. Kami tidak pernah bertemu lagi semenjak itu. Ujar Wulan. Semoga saja ada kepastian. Dan aku berharap kalian tidak benar-benar bercerai. Rere memperhatikan wajah Wulan yang berubah memucat karena ucapannya. Aku sudah melupakan semuanya. Re. Lirih Wulan dengan kepala tertunduk. Jujur saja deh, Lan. Pastinya kamu enggak bakalan bisa lupain Sam karena twins adalah darah dagingnya. Sahut Rere. Baiklah, sekarang bagaimana dengan kamu? Udah sampai di mana dengan Devan? Wulan balik bertanya dengan menaikkan alisnya. Menatap Rere dengan tatapan menyelidik. Aku dapat kabar kalau Sam masih sendiri loh, Lan. Rere menatap kepada Wulan dengan wajah serius. Aku tidak mau tahu dengan semua itu, Re. Bagiku, bersama dengan twins sekarang adalah suatu kebahagiaan yang tidak terhingga. Jadi, sampai sekarang aku masih belum memikirkan pendamping hidup lagi. Apalagi memikirkan Sam. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana dia? Wulan menghembuskan napasnya dengan kasar saat bayangan masa lalu itu hadir kembali di ingatannya. Yang namanya manusia pasti pernah dan sering berbuat salah, Lan.
Tidak adakah maaf untuknya? Bisik Rere. Kasihan twins yang tidak mengenal siapa ayahnya. Ucap Rere menambahkan. Wulan menatap Rere dengan mata berkaca-kaca. Benar kata Rere. Walau sejauh apapun dia berusaha untuk melupakan Sam, tetapi dalam kenyataannya dia tidak bisa memungkiri jika bayangan Sam selalu hadir di hari-harinya, apalagi saat melihat twins yang memiliki wajah sama persis dengan ayahnya. Belum lagi dengan pertanyaan twins yang selalu menanyakan keberadaan ayahnya. Kenapa ayah mereka tidak pernah pulang? Wulan harus pintar mencari alasan di saat twins menanyakan itu semua. Biarlah seperti ini saja. Rey, ucap Wulan lesu dengan air mata yang menetes di pelupuk matanya. Sam masih sering menemui Devan untuk menanyakan keberadaan kamu, ujar Rere. Aku tidak bisa kembali dengannya, Rey. Keadaan sudah banyak berubah. Dia terlalu lebih untuk aku jangkau, Rey. Bahu Wulan terguncang karena tangisannya. Setiap kali membahas masalahnya dengan Sam, pasti yang tersisa hanyalah rasa sedih dan air mata. Maafkanlah dia, Lan. Pinta Rere yang juga menangis melihat keadaan Wulan. Betapa rapuhnya wanita itu meskipun di luarnya dan di depan twins Wulan selalu kuat dan bahagia. Tetapi, di dalam hatinya masih tersimpan luka yang tidak pernah mengering meskipun semua itu sudah 4 tahun yang lalu. Aku enggak bisa, Rey, ucap Wulan dengan terbata-bata karena tangisnya yang belum reda. Pikirkan twins, Lan, jangan hanya memikirkan luka kamu. Sam juga terluka dengan semua ini. Kehidupannya berubah 180 derajat dari saat kalian berpisah. Betapa dia juga terluka dalam dengan semuanya, ujar Rere dengan air mata yang terus menetes. Di saat mereka tengah bercerita di ruang tamu, terdengar suara mobil yang memasuki pekarangan rumah. Sebuah mobil sedan mewah yang berwarna merah mengkilat. Devan keluar dari dalam mobilnya dengan membawa 2 kantong plastik besar di tangannya. Paman, teriak Hafiz yang sedang bermain di taman samping rumah. Anak laki-laki tampan tersebut segera berlari menuju Devan saat Devan merundukkan tubuhnya. Devan meletakkan bawaannya. Dia segera merentangkan tangannya dengan mata terpejam. Tanpa komando lagi, Hafiz berlari masuk ke dalam pelukan Devan dan menciumi laki-laki itu dengan sayang. Kangen paman, bisik Hafiz dengan mata sayunya menatap Devan. Paman juga kangen kalian. Yang lain mana? Tanya Devan sambil mencium pipi gembul Hafiz. Geli. Paman, ucapnya dengan terkekeh. Devan juga ikut tertawa saat melihat Hafiz yang kegelian. Pipinya yang berisi bergoyang-goyang karena tertawa dan matanya langsung menghilang. Devan masuk ke dalam rumah dengan Hafiz yang berada di gendongannya. Sedangkan Rere dan Wulan memperhatikan interaksi Hafiz dan Devan dari ruang tamu. Kamu lihat sendiri kan, bagaimana bahagianya twins saat melihat Devan. Itu karena mereka tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Twins butuh figure seorang ayah. Pikirkanlah semuanya kembali. Lan, pinta Rere. Semuanya enggak mungkin, Re. Keadaan kami jauh berbeda. Semuanya tidak sama dengan keadaan kamu dan Devan. Aku hanya orang biasa. Jangan paksa aku untuk bersama Sam kembali karena aku tidak pantas untuknya, ucap Wulan dengan kepala tertunduk. Pikirannya melayang-layang kepada kejadian 4 tahun silam. Semua ucapan orang tua Sam bertahta di benaknya dengan sangat kuat. Air matanya kembali menetes seakan luka itu baru kemarin padahal sudah sekian tahun berlalu. Bunda di mana? Sayang, tanya Devan saat mereka duduk di ruang keluarga sambil membongkar kantong plastik yang berisi bermacam-macam mainan. Bunda sama tante di ruang depan. Paman, sahut Hana. Devan berjalan menuju ruang tamu untuk menemui Wulan. Rere segera memeluk Devan dan mengecup pipinya dengan sayang, membuat mata Wulan melebar saat melihatnya. Hei, yang lagi berbunga-bunga, ingat ini adalah tempat umum, seru Wulan dengan tangan terlipat di depan dada. Ada orang rumahnya ternyata. Kirain tadi hanya kami berdua, jawab Devan dengan entengnya. Wulan sangat jengkel mendengar ucapan Devan maka dia melayangkan cubitan ke pinggang Devan. Au, sakit Lan, teriak Devan sambil mengusap-usap bekas cubitan. Itu akibatnya kalau pacaran enggak lihat tempat. Dengus Wulan kesal. Jangan cemberut gitu loh. Entar twins malah marah karena aku sudah membuat bundanya sedih. Oh iya. Bentar lagi Sam juga datang kok. Tadi dia ngisi bensin dulu makanya tertinggal. Seru Devan dengan wajah yang serius. Hah,
Teriak Wulan dengan wajah yang langsung pucat pasi. Kakinya bergetar hebat, dan tubuhnya langsung lemas saat mendengar ucapan Devan. Beragam kejadian langsung membayang di kepalanya. Bertemu dengan Sam bukanlah hal yang dia harapkan selama ini. Benaran? Tanya Rere yang menatap Devan dengan beragam pertanyaan. Keningnya berkerut heran menatap sang kekasih pujaan hatinya itu. Sudah saatnya mereka menyelesaikan masalahnya. Twins juga pantas untuk mengetahui siapa ayahnya. Ucap Devan seraya menatap Wulan yang hanya diam saja. Iya kan, Lan? Tanya Devan. Dia bukan ayahnya Twins. Jawab Wulan dengan kesal. Eits, jangan salah lo, Lan. Bibitnya dari dia lo. Kalau bukan dari dia, belum tentu Twins akan seperti ini. Ucap Devan dengan tertawa. Dia sangat bahagia saat bisa mengerjai Wulan. Udah, deh. Kamu enggak pintar akting tahu. Dengus Wulan. Kayaknya aku memang enggak ada bakal buat jadi artis. Hahaha. Suara tawa Devan mulai bergema di ruangan itu. Aku sudah menduganya. Ucap Wulan yang juga tertawa lepas. Tapi, tadi kamu sempat percaya loh. Buktinya aja. Wajah kamu sampai pucat gitu. Ucap Rere yang juga ikut tertawa. Yah, itu cuma karena kaget doang karena kita tadi juga membahas hal itu. Kayaknya dia menjadi trending topik deh sekarang. Ucap Wulan dengan sudut bibir yang terangkat sebelah. Dia masih sendiri loh, Lan. Kayaknya masih menunggu kamu deh. Seru Devan. Untuk apa dia menunggu aku? Kayak enggak ada wanita lain saja. Tuh, di luar sana masih banyak perempuan yang mengharapkan dirinya. Jangankan yang janda. Yang gadis saja masih banyak yang mengharapkannya. Ucap Wulan. Tapi, dia maunya sama kamu loh. Katanya. Dia enggak bisa melupakan erangan mesra kamu di telinganya. Terlebih saat penyatuan kalian yang mencapai puncaknya. Goda Devan dengan tertawa karena melihat wajah Wulan yang memerah karena malu. Jangan mengada-ngada Dev. Dengus Wulan kesal. Bola matanya melebar menatap Devan. Itu serius Lan. Ucap Devan. Jadi kapan kalian akan balikan? Tanya Devan serius. Balikan apanya? Kamu pikir kami pacaran yang bisa putus terus balikan lagi? Kami sudah bercerai Dev. Jadi aku mohon jangan membahas Sam lagi. Please. Ujar Wulan dengan nada memohon dengan kedua telapak tangan di depan dadanya. Jangan terlalu yakin Lan. Mana tahu kalian belum bercerai. Maka, kamu sudah berdosa besar karena memisahkan Twins dari ayahnya. Ujar Devan seraya menatap mata Wulan lekat. Aku tidak menginginkan kembali dengannya. Dev. Ucap Wulan yakin. Bagaimana kalau secara tidak sengaja kalian bertemu dan Sam menjelaskan semuanya serta dia minta maaf atas kesalahannya? Aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Kita lihat saja nanti jika memang saat itu tiba. Lirih Wulan. Kamu sendiri bagaimana? Jangan hanya mengurus Sam. Kapan kalian akan menikah? Wulan mengalihkan bola panasnya kepada Devan dan Rere karena dari tadi dia terus yang disidang oleh kedua sahabatnya itu. Kami langsung menikah saja. Enggak pakai acara tunangan segala macam. Acaranya masih lama lagi. Mungkin tahun depan. Devan menatap Rere dengan senyuman yang terukir di sudut bibirnya. Ada rasa sedih di hati Wulan saat melihat hubungan Devan dan Rere yang berjalan mulus. Bahkan hubungan mereka sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua. Sementara itu, Wulan harus mengubur dalam-dalam sebuah hubungan yang tidak pernah direstui oleh wanita yang sudah bersatu sebagai ibu mertuanya. Oh, masih lama ternyata. Kirain kesini mau nganterin undangannya. Ucap Wulan. Aku enggak mau mendadak untuk memutuskan menikah. Karena menurut aku menikah itu bukan mainan. Cukup sekali seumur hidup. Kisah kamu menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi aku. Devan menghela napasnya dengan berat. Yah. Semua yang terjadi di dalam hubungan Sam dan Wulan menjadi guru yang paling berharga bagi Devan. Cukup rasanya masalah tersebut menimpa kedua sahabatnya itu. Jangan sampai hal itu juga terjadi pada rumah tangganya nanti. Oh iya, Lan, ada pesan dari Sam. Katanya dia masih sayang kamu loh. Wulan tertawa mendengar ucapan Devan. Mana mungkin seorang Sam menyayangi dirinya. Saat bersama saja enggak pernah sayang. Apalagi sekarang saat sudah bercerai. Sesuatu yang sangat mustahil bagi Wulan untuk bisa mempercayai ucapan Devan. Bagaimana? Desak Devan dengan menatap Wulan lekat.
Bagaimana apanya? Wulan menatap Devan dengan heran. Jawabannya, aku harus jawab apa sama Sam saat ditanyakannya nanti. Menikahlah dengan perempuan lain. Tidak usah mengharapkan perempuan rendahan seperti aku. Walau sampai kapanpun, aku tidak akan kembali lagi dengannya. Rere terkejut mendengar ucapan Wulan. Meskipun dia tahu bahwa luka yang ditanggung Wulan tidak sedikit. Awalnya, mereka berharap bahwa Wulan akan berubah pikiran setelah melahirkan. Terkadang, kehadiran anak akan mampu menghancurkan dinding pemisah yang dibangun oleh Wulan. Tetapi, ternyata semua itu hanyalah harapan mereka. Karena kenyataannya sangat bertolak belakang dengan Wulan. Pikirkan twins, Lan. Jangan hanya memikirkan diri kamu sendiri saja. Kebahagiaan twins juga sangat penting. Loh, saran Devan dengan hati-hati. Dia takut untuk memaksa Wulan karena dia juga ikut merasakan apa yang dialami oleh Wulan. Sam duduk di kursi yang ada di balkon, dan mulai menghubungi seseorang. Dia adalah salah satu teman Sam waktu mereka sama-sama kuliah di luar negeri dan tinggal satu kota dengan Wulan. Kebetulan juga temannya itu tahu dengan sosok Wulan karena mereka bertetangga beda komplek. Apa dia masih tinggal di sana? Tanya Sam saat teleponnya dijawab oleh seseorang di seberang sana. Masih, Sam. Gue kemarin masih lihat dia jalan di depan gang. Kata teman Sam ketika telepon mereka terhubung. Thanks, Bey. Maaf karena udah ngerepotin. Ucap Sam. Santai aja lagi. Gue seneng sih kalau bisa bantuin Elo. Apalagi kalau urusan cewek gitu. Ucap Bayu dengan terkekeh. Jangan meledek. Elo tahu sendiri kan. Masalahnya seperti apa? Balas Sam. Iya, bilang aja kalau Elo udah gatal banget sekarang. Goda Bayu dengan tertawa karena membayangkan ekspresi wajah Sam yang pastinya sudah memerah menahan marah. Jangan ngaco deh, Bey. Gue cuma mau ketemu dia dan ada hal penting yang mau dibahas. Jawab Sam. Dilamar sekalian juga boleh kok, Sam. Dia single kayaknya. Cantik dan bodinya juga bohai. Jangan ampe ditikung orang. Dasar buaya, dengus Sam kesal. Pikirannya langsung memikirkan Wulan. Rasanya bodi Wulan tidak seperti itu. Hahaha, ada lagi yang mau gue bantuin? Tanya Bayu. Elo enggak salah orang kan? Tanya Sam ragu. Jangan-jangan temannya ini salah orang lagi. Ya enggak lah, Sam. Namanya Wulan Balkis kan? Kayaknya dia janda beranak 4. Ucap Bayu dengan serius. Sam langsung menduga jika Bayu pasti salah orang. Atau apa mungkin Wulan telah menikah kembali? Lo tahu dari mana kalau dia sudah mempunyai anak? Selidik Sam dengan penasaran. Gue udah ketemu sama anaknya kok. Anaknya kembar sih. Tapi suaminya enggak pernah kelihatan tuh di sana. Kata tetangga lain. Mereka belum pernah bertemu dengan suaminya Wulan. Anaknya baik banget dan sopan gitu. Apa kamu enggak salah orang, Bey? Gumam Sam dengan heran karena menurut informasi yang didapatnya Wulan sampai sekarang masih sendiri. Bagaimana sekarang malah tiba-tiba punya anak dan juga anaknya tidak 1, melainkan 4 orang. Kamu kesini saja. Buktikan sendiri. Mana tahu memang aku salah orang lagi. Sahut Bayu yang mulai kehabisan akal untuk menjelaskan semuanya. Ya sudah. Lusa mungkin aku akan ke sana. Ujar Sam seraya menutup sambungan teleponnya. Sam menatap layar ponselnya yang sudah menggelap. Pikirannya masih melayang memikirkan ucapan Bayu. Kamu pasti salah orang, Bayu. Aku nggak jadi ke sana. Ucapnya bermonolog sendirian. Sam larut dalam pemikirannya tanpa dia sadari. Sang mama sudah berdiri di sampingnya. Telepon dari siapa? Sayang. Tanya Hadiana dengan hati-hati. Bayu. Mah. Jawab Sam dengan singkat. Bayu, apa kabar dia sekarang? Kok nggak pernah main lagi ke sini? Sudah lama banget tidak bertemu dengannya. Hadiana tersenyum mengingat teman Sam tersebut. Dia sibuk. Mah, jawab Sam dengan tertawa pelan. Kemarin dia katanya melihat perempuan mirip Wulan. Akan tetapi, setelah diselidikinya, ternyata hanya mirip saja karena perempuan tersebut adalah janda yang mempunyai anak 4 orang. Hadiana terkejut mendengar ucapan Sam. 4 tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu. Ternyata anaknya masih mencari informasi mengenai Wulan. Apa mungkin karena Sam yang masih sendiri? Sampai kapan kamu akan mencari Wulan? Jika perempuan yang dilihat Bayu adalah Wulan,
Berarti dia sudah menikah lagi dengan pria lain. Untuk apa kamu masih menunggunya? Menunggu sesuatu yang tidak pasti itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Sam menghela napasnya dengan panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Entahlah. Mah, aku juga tidak tahu. Ucapnya dengan wajah lelah. Apa tidak bisa mengakhiri semuanya? Sam, ada baiknya kamu berusaha untuk menerima perempuan lain. Aku tidak bisa melupakan Wulan. Mah, sesalnya dengan wajah yang menunduk lesu. Kamu kenal Tante Sofia, kan? Anaknya. Anissa baru lulus kuliah kedokteran. Loh, Mama sudah menceritakan kamu kepadanya dan Anissa mau berkenalan dengan kamu. Sam menatap wanita yang sudah melahirkan dan membesarkannya itu dengan datar. Di dalam hatinya, dia tidak ingin menjalin hubungan dengan perempuan lain. Akan tetapi, untuk mengatakan hal tersebut, dia juga tidak berani. Sam tidak ingin membuat mamahnya kecewa dan terus bersedih. Terlebih saat orang tuanya terus meminta dia untuk menikah. Mungkin Mama benar bahwa dia harus melupakan Wulan. Bukankah Wulan sudah tidak menginginkan dirinya lagi? Boleh. Mah, Mama atur saja kapan waktunya. Balas Sam dengan tersenyum tipis. Hadiana menatap Sam dengan mata yang berbinar bahagia. Kamu yakin? Iya. Mah, mungkin Mama sama Ayah benar bahwa aku tidak mungkin untuk terus menunggu Wulan. Sedangkan dia tidak pernah menghubungi aku lagi. Wah, Mama senang banget mendengarnya. Akhirnya, kamu bisa melupakan Wulan. Aku akan mencobanya. Mah, balas Sam seraya menganggukkan kepalanya dengan ragu. Sebenarnya dia tidak yakin dengan semuanya. Akan tetapi, dia juga tidak ingin untuk mengecewakan orang tuanya. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat tanpa memikirkan rasa sakit dan kecewa dari setiap orang yang merasakannya. Berbeda dengan hari sebelumnya, Sam terlihat banyak merenung selama di kantor. Sore telah berganti dengan senja dengan bertemankan semilir angin yang berhembus dengan pelan. Hembusan angin yang membelai lembut dedaunan yang ada di depan halaman gedung perusahaan yang dipenuhi oleh ribuan karyawan di bawah kendali Sam. Para pegawai terlihat baru keluar dari pintu utama lobi. Mereka berjalan menuju parkiran secara bergantian. Tepat saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Waktu di mana seluruh aktivitas kantor berhenti dan semua pegawai akan pulang setelah seharian penuh berkutat dengan pekerjaan masing-masing. Pulang sekarang, Pak, tanya Reza saat melihat Sam yang masih berkutat dengan layar ponsel yang berada di tangannya. Kita keluar keliling-keliling dulu yuk, Re. Ajak Sam seakan sedang menghindari sesuatu. Tidak bisa, Pak. Nyonya besar akan memarahi saya jika Bapak pulang telat. Tadi Nyonya sudah berpesan agar memastikan Bapak pulang tepat waktu. Aku merasa semua ini bukanlah jalan yang terbaik, Re. Hati ini masih memikirkan Wulan. Ucap Sam dengan jujur saat teringat dengan acara malam ini di rumah. Yah, malam ini mamahnya mengundang keluarga Tante Sofia untuk makan malam bersama. Hal itulah yang membuat Sam harus pulang cepat. Tidak ada salahnya dicoba dulu, Sam. Mana tahu perempuan itu bisa menggantikan posisi Wulan dari hati kamu. Lagian, sampai kapan kamu akan sendiri seperti ini? Tidak ada salahnya mencoba untuk berpindah ke lain hati. Mana tahu memang tidak ada jodoh lagi di antara kamu dan Wulan. Reza berusaha untuk memberikan nasihat dan pandangan kepada bos sekaligus sahabatnya itu. Dia menatap Sam dengan lekat, menunggu jawaban dari pria tersebut.